Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang Ken Dedes, seorang wanita istimewa, ibu para raja Jawa. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Siapakah Ken Dedes? Bagaimana kisahnya? Ikuti ulasannya berikut ini. Ken Dedes ialah seorang sosok putri cantik jelita fenomenal yang pernah ada di Nusantara, diceritakan secara turun-temurun dalam legenda raja-raja Jawa. Ia adalah kandidat nomor 1 perempuan paling cantik di zaman dahulu. Kecantikannya tidak tertandingi di masanya, dan digambarkan sosok bak bidadari. Nama Ken Dedes dikenal sampai wilayah Timur Kawi dan Tumapel. Ken Dedes dijadikan lambang keluasan, kecantikan, dan tabiat lemah lembut dari seorang perempuan Jawa kuno. Ken Dedes sendiri bukanlah wanita sembarangan. Selain merupakan putri yang sangat cantik, ia juga berasal dari kasta tertinggi di agama Hindu, yaitu kasta Brahmana. Ia juga dikisahkan sejak awal memiliki tanda-tanda sebagai wanita Nareswari, yang artinya perempuan utama, diunggulkan dan mulia dari perempuan lainnya. Selain itu pula, ia juga sebagai seorang penganut Buddha yang telah menguasai ilmu karma amamadani, atau cara untuk lepas dari samsara atau sengsara. Ken Dedes juga diyakini memiliki sebuah tanda istimewa yang diberikan oleh dewa. Karenanya Ken Dedes dianggap sebagai mahkota bagi siapapun yang ingin meraih tahta kekuasaan sebagai raja. Selain menjadi permaisuri Tunggul Ametung, Ken Dedes juga adalah permaisuri dari Ken Arok, yang merupakan pendiri kerajaan Tumapel atau Singasari. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja yang berkuasa di Jawa, nenek moyang Wangsa Rajasa, Trah yang berkuasa di Singasari dan Majapahit. Ken Dedes merupakan anak dari Empu Purwanata atau yang biasa disebut Empu Purwa. Konon putri tunggal Empu Purwa itu hidup pada abad ke-12 hingga abad ke-13. Empu Purwa sendiri adalah seorang tokoh religius dalam masyarakat Jawa kuno, seorang pendeta utama atau stapaka. Beliau memiliki sifat yang berbudi luhur dalam menasehati dan petuahnya yang selalu ditunggu-tunggu oleh kaum pengikutnya pada masa itu. Lalu bagaimana hingga Ken Dedes bisa menjadi nenek moyang para raja di tanah Jawa? Pada awal mulanya, Ken Dedes hendak dilamar oleh pemuda asal Dinoyo bernama Joko Lulo. Ken Dedes meminta syarat agar dibuatkan sumur yang dalam kepada Joko Lulo, dengan syarat sumur harus sudah selesai sebelum pagi. Dengan kesaktiannya, Joko Lulo hampir menyelesaikan pembuatan sumur yang diminta. Sumur tersebut disebut Sumur Windu atau Sendang Dedes. Namun sebelum pagi tiba, keluarga Ken Dedes bersiasat dengan memukul wadah nasi, menyebabkan ayam berkokok dan disangka hari sudah pagi. Joko Lulo pun dianggap gagal.
Joko Lulo lalu mengumpat marah dan mengutuk bahwa suami Ken Dedes nantinya akan terbunuh. Lalu dikisahkan pula, pada suatu hari, Tunggul Ametung yang seorang aku atau camat masa itu sedang mencari jodoh. Ia dalam perjalanan untuk melihat wilayah kekuasaannya, dan singgah ke desa Panawijen. Di desa itu, ia berjumpa seorang gadis cantik yang bernama Ken Dedes. Tunggul Ametung terpikat hatinya dengan paras cantik Ken Dedes, lalu ingin segera meminang Ken Dedes. Ken Dedes yang telah lebih dulu mengenal Tunggul Ametung dari cerita ayahnya tentang perilakunya yang sering melanggar norma, meminta Tunggul Ametung supaya menunggu kedatangan ayahnya yang saat itu sedang bepergian. Namun, Tunggul Ametung tidak kuasa menahan keinginannya. Ia pun memaksa Ken Dedes dan membawanya ke Tumapel. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendengar berita Ken Dedes yang dibawa ke Tumapel dengan cara paksa. Empu Purwa pun mengucapkan kutukan, barang siapa yang membawa paksa putrinya, kelak akan mati karena tikaman keris. Ken Dedes akhirnya dinikahi Tunggul Ametung. Namun Ken Dedes tak bahagia dan menjalani pernikahannya dengan setengah hati. Ia pun tak suka melihat kepemimpinan Tunggul Ametung yang sering melanggar norma. Di Tumapel, Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Semula Ken Arok adalah pemuda yang banyak membuat masalah dan bertabiat tidak baik. Tapi berkat bantuan seorang pendeta dari India bernama Lohgawe, Ken Arok dapat diterima bekerja oleh Tunggul Ametung di Tumapel. Ken Arok pun kemudian terpikat pada kecantikan Ken Dedes, yang diramalkan oleh Lohgawe akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Pada suatu hari, Tunggul Ametung dan Ken Dedes bepergian ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga auratnya yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada Lohgawe, di mana menurut Lohgawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Sri Nareswari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, membuat hasrat Ken Arok semakin besar untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja. Maka dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok menjalankan niatnya untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, yang sebelumnya, Ken Arok telah membunuh Empu Gandring dengan keris buatan Empu Gandring sendiri. Di malam pembunuhan Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan Tunggul Ametung, tetapi ia pun tidak mencegah pembunuhan itu. Terbunuhnya Tunggul Ametung membuat kutukan ayah Ken Dedes menjadi kenyataan. Hingga akhirnya Ken Arok menjadi pemimpin baru di Tumapel. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes serta mengangkat dirinya sebagai Aku Tumapel. Saat itu, Ken Dedes tengah mengandung bayi hasil perkawinannya dengan Tunggul Ametung, yang setelah lahir diberi nama Anusapati. Dari perkawinannya dengan Ken Arok, Ken Dedes melahirkan beberapa orang anak, yaitu, Mahisa Wongateleng, Panji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu.
Seiring berjalannya waktu, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kediri pada tahun 1222 dan mendirikan Kerajaan Singasari. Dan Ken Dedes pun menjadi ratu pertama Kerajaan Tumapel Singasari. Ketika Anusapati sudah dewasa dan merasa dianaktirikan oleh Ken Arok, ia lalu mendesak ibunya Ken Dedes untuk mencari tahu kebenaran. Anusapati akhirnya mengetahui kalau dirinya bukan anak kandung Ken Arok. Ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya adalah Tunggul Ametung yang mati dibunuh Ken Arok. Anusapati kemudian berhasil membunuh Ken Arok melalui tangan pembantunya, pada tahun 1247 dan menjadi Raja Tumapel yang kedua. Anusapati kemudian menurunkan raja-raja selanjutnya, seperti Wisnuwardana dan Kertanagara. Kejatuhan Singasari disebabkan oleh pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Setelahnya pula, Jayakatwang Raja Kediri berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya bersama pasukan Mongol. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit, meski Raden Wijaya adalah keturunan dari Ken Arok, bukan keturunan Tunggul Ametung, tetapi istri Raden Wijaya, yaitu Gayatri adalah putri Kertanagara yang merupakan keturunan dari Tunggul Ametung. Dari rahim Gayatri inilah lahir Tribuwana Tunggadewi yang kemudian menjadi raja wanita pertama di Majapahit, yang juga menurunkan raja-raja selanjutnya, seperti Hayam Wuruk dan Wikramawardhana. Seperti tahun kelahirannya, tahun kematian Ken Dedes juga tidak tercatat dalam naskah dan prasasti manapun. Kisah wanita istimewa dari tanah Jawa ini, bukan sekadar tentang kecantikan yang bersinar-sinar, bukan pula tentang perebutan kekuasaan, atau tentang karma yang menjadi nyata. Lebih jauh dari itu, Ken Dedes mewariskan pelajaran kehidupan. Ken Dedes adalah Praja Paramita, sang dewi ilmu pengetahuan. Sejak kecil hingga sebelum menikah, Ken Dedes mempelajari 10 jalan perbuatan baik dalam ajaran Buddha. Sebagian menyebut pelajaran itu sebagai Paramitayana atau jalan ajaran kebaikan hidup. 10 ajaran kebaikan itu adalah dana atau gemar menolong orang dan murah hati, sila atau berbuat, berucap, dan mencari mata pencarian yang benar, bhavana atau mengheningkan cipta untuk membersihkan kekotoran pikiran, apacayana atau rendah hati dan menghormati orang, Beya Fakka atau memberikan jasa baik bagi orang agar juga ikut berbuat baik. Pratidana atau suka berbagi kebahagiaan, tidak kikir. Pratanumodana atau turut bahagia melihat orang lain bahagia atau tidak iri. Dharma Savana atau mempelajari Dharma dan dengar ceramah. Dharma Desana atau menyebarkan Dharma yang dipelajari. Dan Dirtihiyu Karma atau pandangan hidup yang benar dari mendengarkan ceramah atau semedi. Di balik kedudukannya sebagai prameswari, berlimpah pujian dan kecantikan, kehidupan Ken Dedes ibarat pusaran drama yang dibayangi kematian demi kematian. Cerita hidup Ken Dedes menjelang akhir hayatnya bisa didapati dalam kisah tutur lokal warga Polowijen, di mana dikisahkan bahwa pada akhirnya, dengan membawa kesedihan, Ken Dedes kembali ke rumahnya di Polowijen dan merenung di depan sendang windu. Di sana ia mengungkapkan penyesalan dan minta maaf atas apa yang telah dilakukannya, hingga akhirnya kemudian Ken Dedes dikisahkan melakukan moksa atau menghilang di sendang yang hingga kini terus dikenal sebagai Sendang Dedes. Kisah Ken Dedes sesungguhnya penuh dengan pelajaran kehidupan. Mulai dari melakukan kesalahan, menerima karma atau hukuman, hingga akhirnya pasrah dan menemukan hikmah.
Demikianlah tadi kisah Ken Dedes, wanita istimewa ibu para raja Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.